Halo, selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelas C PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum tentang sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Elsa Modok. Nama saya Nanda Novitan Duluanak. Nama saya Irawanti Renata Lado. Nama saya Irma Tine. Nama saya Ketty Serlibenu. Baik, kami akan melakukan pengukuran tinggi badan dimulai dari Ira Lado. Satu 56. 156. Oke. Oke, baik, sekian hasil ini perhitungan tinggi badan masing-masing siswa. Yang pertama, Ira Lado tingginya 156 cm. Yang kedua, Elsia Modok 148 cm. Yang ketiga, Irma Tine 149 cm. Yang keempat, Ketty Benu 153 cm. Dan yang terakhir, Nanda Novitan Doluanak 152 cm. Kami akan melakukan praktikum kedua, yaitu gerakan dengan menggunakan stopwatch dalam waktu 15 detik. Percobaan pertama akan dilakukan oleh Ira Lado dengan gerakan kepala diputar ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33. Aduh. 32. Siapa? Gerakan yang kedua yaitu tangan lurus lalu ditekuk ke atas dan kembali lurus. Percobaan pertama akan dilakukan oleh Ira Lado selama 15 detik. Dimulai dari sekarang. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang berikut dengan gerakan pergelangan tangan diputar dengan waktu 15 detik dimulai dari Ira Lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sekian hasil praktikum kami mengenai gerakan. Yang berikut adalah bahan diskusi. Yang pertama, bandingkan siapa yang lebih banyak melakukan gerakan. Pada praktikum kedua tentang gerakan, untuk gerakan pertama, gerakan kepala putar ke kiri dan ke kanan. Dia melakukan paling banyak, yaitu Ira Lado. Gerakan kedua, tangan lurus lalu ditekuk ke atas dan kembali lurus.
Yang melakukan paling banyak adalah Elsa Modok. Dan gerakan ketiga, pergelangan tangan diputar. Yang melakukan paling banyak adalah Katie Benu. Yang kedua, jelaskan berapa banyak tulang pada rangka manusia dan pada bagian mana yang mempunyai banyak tulang. Oke, baik. Tulang-tulang yang menyusun rangka manusia ini kemudian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama aksial dan yang kedua apendikular. Kepada saudara Ira saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk menjelaskan. Rangka yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh manusia yang menyusun proses tubuh dan memberikan dukungan serta perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Yang kedua, rangka apendikular. Rangka apendikular adalah rangka tambahan yang berfungsi sebagai penggerak tubuh. Dalam hal ini menyusun alat gerak seperti tulang dan kaki. Rangka ini meliputi anggota gerak atas atau tangkai depan, ekstremitas superior, anggota gerak bawah atau tangkai bawah, ekstremitas inferior, gelang bahu dan gelang panggung. Jadi, bagian mana yang mempunyai banyak tulang? Kerangka manusia yang mempunyai banyak tulang yaitu kerangka apendikular yang terdiri dari 126 tulang. Sedangkan yang memiliki sedikit tulang yaitu kerangka aksial yang memiliki 80 tulang. Baik, kami akan melakukan praktikum ketiga mengenai sistem gerak hewan. Alat dan bahan, yang pertama ada cawan atau piring, yang kedua pingset, yang ketiga gelas, yang keempat penjepit, yang kelima larutan cuka, yang keenam tulang paha ayam, dan yang terakhir air. Oke, baik, dengan prosedur praktikum. Yang pertama, bersihkan sisa-sisa daging yang melekat pada tulang ayam. Yang berikut, patah atau potonglah tulang paha menjadi dua bagian agar bagian dalam tulang mudah diamati. Yang berikut, amati keadaan tulang paha sebelum perendaman dengan larutan cuka. Yang keempat, larutkan cuka dengan air. Tambah sudah tambah lagi. Oke. Yang kelima, rendam tulang tersebut ke dalam larutan cuka selama 1 jam. Sekarang menunjukkan jam 2:49, maka kita akan lihat kembali keadaan tulang pada jam 3:49. Oke, baik, yang keenam, setelah 1 jam angkat tulang dari larutan gula menggunakan penjepit, letakkan pada piring. Karena sekarang sudah menunjukkan jam 3:49, maka kami akan mengangkat tulang tersebut. Yang ketujuh, amati dan catat perubahan yang terjadi pada tulang paha ayam tersebut dengan lembaran pengamatan yang ada pada tabel. Yang pertama, keadaan tulang ayam sebelum direndam cuka. Tulang ayam tersebut berwarna putih, keras dan tidak rapuh, kaku, dan baunya amis, bau ayam. Dan keadaan tulang ayam setelah direndam cuka, warnanya putih pucat, rapuh, dan yang ketiga ada lentur kosan. Lentur dan baunya menyengat.
Yang berikut kami akan menjawab bahan diskusi pada sistem gerak hewan. Yang pertama, jelaskan apa yang terjadi pada tulang ayam setelah direndam cuka. Yang pertama, warnanya menjadi putih pucat, rapuh, lentur, dan baunya menyengat. Pertanyaan yang kedua, jelaskan komponen penyusun tulang. Komponen penyusun tulang terdiri dari sel-sel tulang dan matriks tulang atau ruang antar sel. Matriks pada sel tulang ini tersusun dari mineral seperti Ca, P, Mg, K, Na jika pada tulang keras. Adapun pada tulang rawan terisi banyak zat perekat dan sedikit mengandung zat kapur. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan alat gerak pada hewan dari kelompok Aves atau unggas. Alat gerak unik berbentuk sayap. Sayap ini yang digunakan untuk bisa terbang. Burung juga memiliki kaki atau cakar yang digunakan untuk bertengger di ranting pohon. Sekian hasil praktikum kami mengenai sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.